Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, yang terhormat Bapak Lukman SAG MSI selaku pengajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dan juga teman-teman yang saya banggakan. Kami di sini ingin mempresentasikan materi tentang perkembangan Islam di wilayah Asia Tenggara, yaitu Myanmar. Yang pertama akan dibacakan oleh Ismawati. Kepadanya saya persilahkan. Itu slide-nya belum bergeser. Letak geografis Myanmar. Myanmar secara geografis terletak di ekor anak benua India, di sebelah barat berbatasan dengan Laut Andaman, sebelah utara dengan India, sebelah timur dengan Cina, dan selatan dengan Thailand. Luas wilayahnya adalah 678.000 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 55 juta jiwa. Negara Myanmar dulu dikenal dengan sebagai Birma atau Burma, namun pada masa pemerintahan junta militer yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win pada tanggal 18 Juni 1989, ia secara resmi menukar nama negara dari Burma menjadi Myanmar. Dan ibu kotanya dari Rangoon menjadi Yangon. Perubahan nama negara dari Burma menjadi Myanmar dimaksudkan agar etnis non-Burma merasa menjadi bagian dari negara. Pada tanggal 7 November 2005, pemerintahan membangun ibu kota baru yang bernama Naypyidaw dan memindahkan ibu kota negara dari Yangon ke Naypyidaw. Myanmar merupakan negara mayoritas Buddha. Terdapat 90% dari total penduduk yang berjumlah 55.400.000 orang yang menganut agama Buddha. Di negara ini 328, sedangkan sisanya adalah penganut Kristen kira-kira 4,5%, Hindu 1,5% yang sebagian besar tinggal di luar kota, dan lain-lain sisanya. 329, sedangkan Muslim hanya berjumlah 1.889.000 jiwa atau sekitar 3,8% dari seluruh jumlah penduduk 330 populasi. Muslim terbesar adalah etnis Rohingya sekitar 3,5 juta orang. Penduduk Muslim sebagian besar tinggal di Rakhine, dulu Arakan yang berbatasan dengan Bangladesh. Isma lanjut. Populasi umat Muslim. Muslim yang ada di Gue udah ngomong tahu, tapi mute. Halo. Ya udah diganti dulu. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nanda Nur Alisa. Kepadanya saya persilahkan. Populasi umat Muslim. Muslim yang ada di Myanmar saat ini terdiri dari keturunan Arab, Persia, Turki, Moor, Pakistan, dan Melayu. Selain itu, beberapa warga Myanmar juga menganut agama Islam seperti dari etnis Rohingya dan San. Etnis Burma adalah etnis yang dominan, di samping jumlah mereka yang lebih banyak daripada kelompok-kelompok etnis yang lain, mereka juga menguasai berbagai bidang kehidupan di negara itu, terutama aspek politik dan pemerintahan. Namun mayoritas mereka adalah penganut Buddha. Sejarah kedatangan Islam di Myanmar dan sejarah Muslim Rohingya. 1. Muslim Rohingya, era kerajaan Arakan pada masa ini terbagi menjadi 6 periode kepemimpinan. 1. Independen.
yaitu 2.666 SM dan 1784 Masehi. 2 Burma 1784 sampai 1826. Ketiga kolonial Inggris 1826 sampai 1942. Yang keempat Jepang 1942 sampai 1945. Yang kelima Inggris 1945 sampai 1948. Burma pada 1948 sampai sekarang. Arakan sebuah wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh kaum Hindu, Buddha, dan Islam. Arakan didirikan secara bergantian pada 8 kota. 1 Danyawadi 146 sampai 746 25 raja. Yang kedua Faisali 788 sampai 994 12 raja. Yang ketiga Pinsta pertama atau Sambaut 1018 sampai 1103 15 raja. Yang keempat Parein 1103 sampai 1167 8 raja. Yang kelima Karit 1167 sampai 1184 raja. Yang terakhir Pinsta kedua yaitu pada 1180 sampai 1237 16 raja. Dan Merauke 1430 sampai 1748 48 raja. Ya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ismawati. Yang kedua, Muslim Rohingya era pemerintahan Burma tahun 1784. Raja Burma Badapua mengirimkan 30.000 tentara untuk menaklukkan Arakan. Atas perintah dari Nagasandi tahun 1785, tepatnya bulan Februari, tentara tersebut membawa 23 Muslim Rohingya era kolonialisasi Inggris tahun 1826. Inggris melengkapi seluruh jajahannya ke bagian Myanmar dan menjadikan Myanmar sebagai India pada tahun 1886. Pada tahun 1942, bulan April, Inggris melakukan serangan gerilya oleh pasukan garis depan Inggris dengan nama V-Force, dan selanjutnya terjadi Perang Dunia Kedua. Yang keempat, Muslim Rohingya pasca kemerdekaan Myanmar pada tanggal 7 bulan 10 1947 diadakan konferensi London untuk membicarakan mengenai masalah kemerdekaan Myanmar. Berdasarkan konferensi tersebut, pada akhirnya Inggris diserahkan kepada Myanmar pada tanggal 4 bulan Januari 1948. Tanggal tersebut dijadikan sebagai hari kemerdekaannya, namun usaha meraih kemerdekaan tersebut harus ditebus dengan nyawa Aung San, pemimpin anti-fascist People Freedom Language, dan juga 9 calon anggota kabinet ditembak mati oleh lawan politiknya, dan wakil presiden AFPFL tersebut yaitu UNU terpilih menjadi Perdana Menteri Myanmar. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Aini Mardiah. Kehidupan beragama di Myanmar. Kultur Myanmar adalah negara yang didominasi oleh pemeluk Buddha. Sekitar 80% dari total populasi masyarakat di Myanmar memeluk agama Buddha, sehingga paling tidak ada satu patung, pagoda, dan biara Buddha di setiap tempat. Selain itu, ada agama Kristen, Muslim, Hindu, dan animisme. Myanmar memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk memeluk agama lain selain Buddha. Hal ini dapat dilihat dari bangunan-bangunan keagamaan yang berbeda-beda di tiap kota besar. Kehidupan beragama sudah menjadi hal yang sangat sakral di umat Buddha, sehingga di dalam kegiatan kehidupan sehari-hari tidak lepas dari ritual-ritual ajaran Buddha. Hal tersebut dapat dilihat dari sistem kalender Myanmar yang terdapat bulan-bulan puasa ajaran Buddha.
pada bulan Juli ke Oktober, dan selama bulan puasa tersebut, pernikahan dan perpindahan rumah biasanya tidak diperbolehkan. Myanmar berada di tengah-tengah dua peradaban besar, yaitu Cina dan India. Tetapi sampai saat ini, Myanmar terus berkembang dengan karakteristiknya sendiri. Bagi sebagian besar masyarakat Myanmar, biara Buddha merupakan pusat kehidupan bagi setiap orang. Oleh karena itu, ada kekaguman tersendiri bahwa budaya Myanmar searah dengan ajaran Buddha. Mayoritas masyarakat di Myanmar selalu mencoba hidup sesuai dengan 5 ajaran dasar Buddha dalam kegiatan sehari-hari. Hal yang sangat unik dalam budaya Myanmar adalah kebebasan dari diskriminasi suku atau jenis kelamin. Setiap orang berhak mendapatkan keadilan, kesempatan, dan perlakuan di mata hukum atau kehidupan sehari-hari. Menurut sejarahnya, wanita di Myanmar memainkan peran lebih besar bila dibandingkan dengan tradisi masyarakat Barat sejak dahulu. Mereka memiliki hak kepemilikan kekayaan dan memiliki kebebasan pada aktivitas ekonomi. Wanita di Myanmar sangat menikmati kesamaan status dengan para pria. Dan jika menikah, mereka tidak diharuskan untuk memakai nama keluarga suami di belakang nama mereka. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Kebijakan militer terhadap minoritas Muslim. Secara politik, akan tampak bahwa kaum Muslim Myanmar menikmati proteksi dan kebebasan yang lebih besar selama periode demokrasi. Mereka tidak hanya mempunyai wakil yang cukup baik di pemerintahan, tetapi juga merupakan elemen politik yang penting dalam kehidupan politik di Burma. Kudeta militer tahun 1962 telah mencekik ruang politik oposisi dan mempersempit ruang partisipasi Muslim di bidang politik. Muslim Myanmar yang menjadi minoritas di tengah-tengah masyarakat Buddha banyak mengalami penindasan. Demonstrasi pada tanggal 8 Agustus 1988 yang melibatkan seluruh rakyat Myanmar membangkitkan optimisme banyak orang baik di dalam maupun luar negeri. Indikasi optimisme terlihat dari beberapa faktor. Yang pertama, mundurnya Sein Lwin, pengganti Ne Win sebagai kepala negara pada tanggal 12 Agustus 1988. Setelah adanya pembantaian brutal dari aparat militer terhadap para demonstran di seluruh negeri. Penggantinya adalah Maung Maung, seorang sejarawan dan kawan akrab Jenderal Ne Win. Penggantian ini hanya mampu meredam sementara karena semua orang tahu bahwa Maung Maung adalah sekedar bonekanya Jenderal Ne Win. 2. Proses demokratisasi masyarakat mulai berkembang. Ini terlihat dari adanya pengelompokan dan adanya usaha-usaha rekonsiliasi di antara kelompok oposan, termasuk di dalamnya usaha mempertemukan kelompok oposan di perkotaan dan kelompok oposan di pedalaman atau kelompok etnis minoritas. Ketiga, tekanan internasional sudah mencapai puncaknya ketika negara-negara Barat dan Jepang memboikot secara ekonomi terhadap Myanmar jika penindasan terus berlangsung. Beberapa kebijakan pemerintahan junta militer Myanmar terhadap umat Islam di Myanmar, khususnya terhadap Muslim Rohingya. Kebijakan itu diantaranya 1. Penolakan pemberian kewarganegaraan terhadap etnis Rohingya, sehingga etnis Rohingya menjadi bangsa tanpa kewarganegaraan. Hal ini dijadikan alasan pembenaran junta militer untuk mengusir etnis Rohingya dari tanah leluhurnya. Akibatnya lebih dari setengah populasi Rohingya terusir dari Arakan. 2. Pembatasan untuk berpindah. Etnis Rohingya yang tersisa di Myanmar mendapatkan larangan berpergian dari desa satu ke desa lainnya. Untuk keluar desanya harus dengan izin yang tidak mudah didapatkan. Ketiga, pembatasan dalam bidang ekonomi. Pihak militer menolak memberikan izin usaha bagi etnis besar, lahan pertanian, tambak, dan properti milik etnis Rohingya telah disita secara paksa sebagai konsekuensi karena tidak bisa membayar pajak. 4. Pembatasan dalam bidang pendidikan. Anak-anak etnis Rohingya dilarang masuk ke universitas yang ada di Myanmar dan pada saat yang bersama juga dilarang melanjutkan pendidikan tinggi keluar Myanmar. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ismawati. Kondisi etnis Rohingya.
Pertama, pencarian suaka hilangnya kewarganegaraan membuat etnis Rohingya tidak mendapat perlindungan nasional. Perlindungan nasional dapat ditunjukkan ketika pemerintahan berfungsi dengan baik sehingga dapat memenuhi berbagai hak seperti hak sipil, hak politik, perlindungan oleh polisi, pengadilan umum, dan pengadilan terhadap kejahatan dan penyiksaan. Berbagai perlakuan buruk yang diterima oleh etnis Rohingya telah memaksa mereka meninggalkan Myanmar untuk mencari keamanan di negara lain. Mereka yang menggunakan jalur laut untuk melarikan diri memakai perahu sebagai alat transportasi mereka. Oleh karena itu, mereka terkadang juga disebut sebagai manusia perahu. Negara-negara yang menjadi tempat transit dan tujuan mereka antara lain adalah Bangladesh, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Australia. Yang kedua, status etnos Rohingya. Etnis itu adalah pengelompokan orang yang didasarkan pada asal-usul warisan budaya tertentu. Etnis Rohingya merupakan etnis yang tidak memiliki kewarganegaraan dan mengalami banyak penindasan. Ibroh yang dapat dipelajari dari perkembangan Islam di Myanmar. Yang pertama, kita dapat mengetahui bagaimana kehidupan Islam di Myanmar tidak hanya di negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Yang kedua, sebagai pelajaran bahwa Islam benar-benar hidup sekalipun di negara terkecil pun, bahkan cenderung orang-orang menganut agama Islam. Lalu yang ketiga, memberi pelajaran bahwa Islam di Myanmar tidak dipengaruhi oleh kekuatan eksternal. Yang keempat, harus toleransi beragama, tidak boleh membeda-bedakan penganut agama lainnya. Ya, sekian dari kelompok kami. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.